apakah berbanding dengan pemasukan dari GOR, Pak? Untung atau justru tekor, Pak? GOR Mustika itu ada sejak tahun berapa ya, Pak? Seingat saya itu program itu dulu pertama Pak Bupati Pak Sukardi Harjo Prawiro itu akhir tahun 90 itu kelihatannya sudah dimulai, tapi kemudian nggak jadi masa jabatan Pak Kardi nggak selesai tahun 90 berapa itu ya. Okay. Terus kemudian dilanjutkan pada era Pak Basuki Widodo. Setelah era reformasi itu jadi sekitar dari tahun 2000-an lah, 2001, 2002 dan setelah 2000 antara 2000 sebelum 2005 lah, antara pada masa jabatannya Pak Basuki Widodo, seingat saya itu. Oh gitu. GOR Mustika itu dahulu jadi ikon masyarakat Kabupaten Blora hingga saat ini. Apa betul begitu, Pak? Kalau yang kriteria ikon itu kan masih mungkin bisa diartikan macam-macam. Yang jelas GOR ini di Jawa Tengah itu kalau untuk kota kabupaten itu tidak kalah dengan kota-kota yang setingkat Blora loh. Artinya jangan tandingan dengan Semarang, Solo. Tapi kalau dengan Purwodadi, Rembang itu GOR itu enggak kalah dengan kabupaten-kabupaten lain. Oh gitu. Pak, GOR Mustika itu mungkin ada sisi sosialnya. Misalnya yang menempati organisasi barangkali tanpa ada beban sewa. Tetapi sebaliknya untuk bisnis tentu saja ada semacam sewa. Apa betul begitu, Pak? Ini kalau saya jawabnya memang harus hati-hatinya. Jadi gini, ketika saya dulu di dinas pariwisata sana ya, yang memang waktu saya kan pernah di sana. Ya, jadi memang ada beberapa kios-kios yang memang sebagai sumber PAD. Tapi ada juga beberapa organisasi yang menempati di sana memang itu tidak dipungut biaya sewa. Itu di sana ada yang organisasi olahraga, ada yang silat itu ada, kemudian taekwondo ada beberapa, terus kemudian ada PWI atau apa kalau salahnya, kemudian ada beberapa LSM yang mengajukan tidak, tapi ada juga yang memang kebijakan itu sudah sebelum saya juga ada. Oh gitu. Ya, jadi Pak, memang ada. Berapa biaya perawatan GOR Mustika selama ini? Kebetulan Bapak juga pernah menjabat sebagai kepala Dintora Budpar. Sepengetahuan Bapak. Nah, kalau waktu saya di sana itu nggak besar ya, biaya setahun pemeliharaan sekitar 25 juta. 25 juta? Sekitar antara 25 jutaan itu. Cuma kemudian pada akhir-akhir saya menjabat di sana, itu kan karena untuk persiapan Porprov ya, kemudian ada anggaran pemeliharaan yang cukup besar, itu nilainya hampir 900-an itu. Gitu. Juta. Tapi itu untuk rehab macam-macam itu baru tapi kalau yang rutin itu hanya sekitar 25-an juta. Pak, apakah berbanding dengan pemasukan dari GOR, Pak? Untung atau justru tekor, Pak? Ini saya nggak pernah menghitung secara detail. Tapi gini, jadi GOR itu kan ada kawasan. Kawasan GOR itu kan ada lapangan tenis, ada GOR itu sendiri, kemudian ada parkir. Ya, jadi GOR itu kan bisa dimanfaatkan selain disewakan kios-kiosnya secara bulanan, itu juga bisa disewakan untuk insidentil seperti misalkan
untuk event-event voli, event-event olahraga, kemudian event-event non olahraga kayak misalkan untuk mantenan ya seperti itu. Sebenarnya cukup lumayan penghasilannya. Kemudian yang lapangan tenis juga kita disewakan. Dan parkir sebenarnya yang cukup lumayan, cuma memang yang terakhir ini sudah pakai pakai palang pintu yang pakai otomatis itu loh. Mungkin itu lebih bagus. Tapi intinya saya pikir kalau dikatakan untung, mungkin sih nggak begitu untung ya. Artinya bukan aset yang sebenarnya sebagai pendapatan utama PAD. Karena sebenarnya kalau aset-aset seperti itu, seperti pasar, seperti GOR itu sebenarnya itu bisa untuk biaya dikembalikan untuk biaya operasionalnya cukup aja sudah sebenarnya luar biasa itu sebenarnya. Oh gitu, Pak. Kalau boleh tahu berapa pemasukan dari GOR Mustika, Pak? Per bulan atau per tahunnya? Ini saya harus data saya dibawa di teman-teman itu orang ya Mas Sulis ya. Langsung per bisa nggak ya per iso ya. Jajan mungkin meta ya sing mudeng ya. Ya coba kandani ya. Pak, sebenarnya jika dilihat konsepnya, GOR Mustika itu salah satu yang diharapkan untuk pemasukan PAD Blora. Realitasnya bagaimana Pak selama ini? Ya, kalau sebenarnya betul. Jadi salah satu itu juga sebagai pendapatan ya, karena di sana kan ada sewa, ada target lah di sana. Tapi untuk angkanya sabar sedikit ya Mas. Ini nanti yang mengurusi nanti ada datanya itu berapa kira-kira setahun targetnya, kemudian realisasinya itu nanti ada datanya nanti. Pak, mungkin apakah ada langkah-langkah untuk mengoptimalkan PAD dari GOR Mustika, Pak? Sebenarnya gini, mungkin pertanyaan ini lebih tepat diarahkan ke kepala OPD yang menangani, karena GOR itu kan yang menangani memang dari Dinpora Kupar. Kebetulan Bapak pernah menjabat di sana, mungkin bisa membeberkan. Ya, tapi kan mungkin saya tetap saya juga sebagai kepala BPKAD, karena saya juga sebagai pembina OPD yang kaitannya dengan pendapatan. Ya, jadi kemarin memang sudah kita beberapa kali dikoordinasikan dengan teman-teman yang ada di Pora itu, yang memang pertama peningkatan PAD di sana yang harus dilakukan. Yang pertama kios memang harus ditata ulang, karena memang banyak kios-kios yang memang ini juga nggak jelas yang menempati siapa. Ini harusnya memang harus ditata ulang. Artinya betul, memang mana yang tidak harus ditarik. Kalau memang itu memang ada lembaga-lembaga yang memang non komersial memang membutuhkan tempat, itu pasti juga ada kebijakan bupati lah kalau itu ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ini juga terkait penggunaan lapangan tenis. Ya, lapangan tenis itu juga perlu juga lebih ketat lah ya, sehingga ini yang nunggak ini juga harus ada penagihan. Kemudian yang GOR untuk sewa-sewa yang event ya sewa event terutama untuk pernikahan dan sebagainya, ini memang ya harus ketat, karena kita sudah kemarin menyarankan memakai sistemnya kan sebenarnya yang menyewa itu membayar langsung. Jadi memang jangan diterima petugas. Uang itu kita nggak boleh petugas itu menerima uang. Itu kan sebagai bentuk meminimalisir penyimpangan ya, artinya jangan sampai uang itu diterima petugas. Ini mudah-mudahan dilaksanakan, karena tapi bisa juga uang diterima petugas kemudian distorkan lewat online. Sebenarnya kan kita inginnya yang memakai itu harusnya langsung membayar langsung, tidak lewat petugas. Mudah-mudahan itu bisa jalan. Gitu. Dan yang terakhir, ini terkait memang parkir di situ. Parkir di situ itu kan memang sebenarnya tinggi penghasilannya, tapi kan karena manual, artinya masih dijaga secara manual, itu sehingga itu enggak, saya yakin itu belum optimal. Nah, ini kemarin tahun ini sudah kita anggarkan untuk membeli tahun 22 untuk membeli
palang pintu yang otomatis, sehingga pakai nempel itu loh, nempel pakai tiket. Nah, ketika itu kan mestinya masuk orang parkir itu langsung bisa terdeteksi berapa orang yang masuk, berapa yang keluar. Jadi itu terjadi tidak manual. Itu yang paling tidak bisa menjadi pendapatan parkir lebih real daripada yang sekarang. Itu saya yakin pasti akan meningkat. Pak, ini yang tema Gor Mustika terakhir, Pak. Harapannya jika Gor Mustika direhab dengan optimal, nantinya akan menjadi ikon kota Blora karena nama Mustika, maju, unggul, sehat, tertib, indah, kontinu, aman, itu adalah jargon dari para pendahulu dan pejabat di Kabupaten Blora. Bagaimana menurut Pak Mumu apa itu kaitan paparan ini? Ya, saya pikir bagus ya, karena memang GOR ini saya katakan di depan ini tadi ini salah satu gedung yang tidak setiap kabupaten, kota kabupaten punya gedung yang megah seperti itu dengan kapasitas hampir 10.000, kan sekitar 6.000 bisa lebih sampai 10.000 kapasitas penonton di situ. Ini kan nggak setiap kota punya, sehingga ini bisa jadi ikon GOR itu. Saya pikir bisa ini kalau serius, benar-benar serius penanganannya. Coba Pak.